Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi 6B yang beranggotakan Siti Nuraini, Rizky Agnestina, Erlinda Ardelia, dan Dila Putri Wiana akan mempresentasikan materi akuntansi internasional dengan judul Budaya dan Klasifikasi Akuntansi. Akuntansi dan nilai budaya. Harrison dan McKinnon mengusulkan sebuah rangka yang memasukkan budaya untuk menganalisis perubahan regulasi pelaporan keuangan pada tingkat nasional. Budaya dianggap sebagai sebuah elemen penting untuk memahami bagaimana sebuah sistem sosial berubah karena budaya tersebut mempengaruhi perilaku, dan perilaku akan mendasari sistem hukum dan susunan institusional yang lain. Pendekatan ini juga dilengkapi oleh Gray, yang menyatakan bahwa rangka teoritis yang memasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi, serta dapat mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Dimensi budaya nasional. Hauspit pada 1970 menunjukkan bahwa ada 4 dimensi budaya nasional. Yang pertama, ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme ini mengacu kepada individu yang dianggap hanya memperhatikan diri sendiri dan keluarga dekatnya saja. Sebaliknya, kolektivisme ini mengacu kepada individu yang dianggap bergantung kepada sanak saudara atau kelompok-kelompok lainnya untuk memperhatikannya sebagai imbalan atas loyalitasnya. Yang kedua, ada dimensi jarak kekuatan besar versus kecil. Orang-orang di dalam masyarakat yang jarak kekuasaannya besar menerima sebuah tatanan hierarkis di mana setiap orang mempunyai sebuah tempat yang tidak perlu justifikasi lebih jauh. Sedangkan orang-orang di dalam jarak kekuasaan yang lebih kecil berjuang keras untuk memperoleh kesamaan kekuasaan dan menuntut justifikasi ketidaksamaan kekuasaan. Dimensi yang ketiga ada penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat. Penghindaran ketidakpastian ini menunjukkan tingkat di mana para anggota sebuah masyarakat merasa tidak nyaman terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Penghindaran ketidakpastian kuat menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan keyakinan dan perilaku yang kaku, serta tidak toleran terhadap ide-ide atau orang-orang yang menyimpang. Sedangkan penghindaran ketidakpastian yang lemah ini menunjukkan pada masyarakat bahwa lingkungan yang lebih santai di mana praktik lebih penting daripada prinsip dan toleransi terhadap penyimpangan relatif lebih besar. Dimensi yang keempat ada maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas ini mengacu kepada preferensi masyarakat terhadap pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, dan kesuksesan material. Sebaliknya, feminitas mengacu kepada kekerabatan, kerendah hatian, perhatian terhadap yang lemah, dan kualitas hidup. Nilai-nilai akuntansi. Gray 1988 dalam Redbaugh dan kawan-kawan 2006 dan Choi dan Mac 2008 mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang diderifikasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi. Yang pertama yaitu profesionalisme versus kontrol statutory. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan profesional individu dan mempertahankan regulasi diri profesional, bukannya kepatuhan terhadap kontrol statutory atau kontrol berdasar undang-undang dan tuntutan hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu uniformitas versus fleksibilitas. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap praktik akuntansi yang seragam antar perusahaan, bukannya fleksibilitas yang sesuai dengan lingkungan perusahaan individual. Yang ketiga yaitu konservatisme versus optimisme. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap pendekatan pengukuran yang hati-hati sehingga mampu menghadapi peristiwa-peristiwa masa mendatang yang tidak pasti, bukannya pendekatan yang lebih optimis dan lebih berani menanggung risiko. Yang terakhir yaitu kerahasiaan versus transparansi. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap kerahasiaan dan disclosure informasi bisnis hanya ditujukan kepada mereka yang paling
terlibat dengan pendanaan dan manajemen perusahaan, bukannya pendekatannya lebih transparan, terbuka, dan akuntabel secara publik. Klasifikasi akuntansi. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan profesionalisme atau otoritas statutori untuk sistem dan pelaksanaan akuntansi adalah profesionalisme dan keseragaman. Keduanya berkenaan dengan regulasi dan tingkat pelaksanaan atau kesesuaian atau konformitas. Oleh karena itu, keduanya dapat digabungkan dengan ditentukan klasifikasi bidang-bidang budaya dengan sebuah basis pertimbangan atau judgmental basis. Pembuatan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus mengacu pada korelasi relevan antara dimensi-dimensi nilai dan kelompok negara yang diidentifikasi dari analisis statistik yang dilaksanakan oleh Hofstede. Dari klasifikasi ini nampak bahwa bidang-bidang budaya Nordik dan Anglo dapat dilawankan dengan bidang-bidang budaya Jerman dan negara-negara Latin yang relatif maju dan juga dengan bidang-bidang budaya Jepang, Timur Dekat, negara-negara Latin dan Asia yang kurang berkembang, dan Afrika. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan praktik-praktik pengukuran dan sampai tingkat tertentu dengan informasi yang disclose adalah dimensi konservatisme dan dimensi kerahasiaan atau sekresi. Oleh karena itu, kedua dimensi ini dapat digabungkan dan klasifikasi bidang-bidang budaya dihipotesiskan berdasar judgment. Pembuatan pertimbangan yang mengenai klasifikasi ini harus mengacu pada korelasi yang relevan antara dimensi-dimensi nilai dan kelompok-kelompok resultan dari negara-negara yang diidentifikasi dari analisis statistik yang dilaksanakan oleh Hofstede. Klasifikasi kelompok-kelompok negara menurut bidang budaya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran selanjutnya terhadap hubungan antar budaya dan sistem akuntansi. Klasifikasi ini terutama relevan untuk memahami karakteristik-karakteristik pelaksanaan dan otoritas sistem di satu pihak, dan karakteristik-karakteristik pengukuran dan disclosure di lain pihak. Dalam hubungannya dengan dimensi konservatisme, studi-studi empiris mengenai praktik pengukuran laba di Perancis, Jerman, Belanda, Swedia, Inggris, dan AS menunjukkan perbedaan yang signifikan yang mendukung pentingnya dimensi ini secara internasional. Signifikansi dimensi kerahasiaan atau transparansi juga didukung oleh penemuan penelitian-penelitian yang baru mengenai praktik-praktik disclosure informasi di sejumlah negara besar, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Swiss, Inggris, dan AS. Pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Klasifikasi sistem akuntansi bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam menaksir prospek dan problem konvergensi akuntansi internasional. Bagi pembuat kebijakan tingkat nasional, klasifikasi ini akan lebih memampukan para pengambil kebijakan untuk memprediksi problem-problem yang akan timbul dan mengidentifikasi solusinya dengan mempelajari pengalaman negara-negara yang mempunyai pola perkembangan serupa. Bagi negara berkembang yang sedang mencari sistem akuntansi yang tepat, klasifikasi ini dapat merupakan acuan. Namun demikian, bukannya tidak mungkin bahwa arus konvergensi akan menyebabkan klasifikasi menjadi kabur. Tetapi paling tidak dengan melihat upaya yang pernah dilakukan untuk mengklasifikasi akuntansi, akan membantu memahami besarnya manfaat konvergensi akuntansi. Pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif atau pendekatan empiris, pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional dan kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis praktik-praktik akuntansi individual. Yang paling penting adalah analisis Nair dan Frank tahun 1980 dalam Radebaugh dan kawan-kawan tahun 2006 yang melakukan pembedaan empiris antara praktik pengukuran dan disclosure karena praktik-praktik ini dianggap mempunyai pola perkembangan yang berbeda. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi 4 kelompok pengukuran, yaitu model-model persemakmuran Inggris, Amerika Latin, Eropa kontinental, dan Amerika Serikat, dengan satu negara yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari kelompok-kelompok tersebut, yaitu Chili.
Setelah mengidentifikasi kelompok-kelompok negara, kemudian mencoba menghubungkan kelompok tersebut dengan sejumlah variabel penjelas. Pendekatan perkembangan akuntansi. Ada 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi berdasarkan pendekatan perkembangan akuntansi, berdasarkan sistem hukum atau hukum umum dan hukum undang-undang, berdasarkan sistem praktik atau penyajian wajar dan kepatuhan hukum. Pendekatan perkembangan akuntansi. Gerhard Mueller 1967 dalam Choi dan Mack 2008 dan Reitbach dan kawan-kawan 2006 mengidentifikasi 4 pendekatan perkembangan akuntansi. 1. Dalam pola ekonomi makro, akuntansi bisnis berkorelasi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. 2. Dalam pola ekonomi mikro, akuntansi dipandang sebagai cabang ekonomi bisnis. 3. Dalam pola disiplin independen, akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa dan derivasi dari praktik bisnis. Hukum undang-undang dan hukum umum. Sistem hukum sebuah negara dapat digunakan untuk mengklasifikasi akuntansi. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran akuntansi selama lebih dari 30 tahun. Menurut sistem hukum, akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu akuntansi di negara-negara hukum umum yang disebut akuntansi hukum umum atau common law accounting, dan akuntansi di negara-negara hukum undang-undang yang disebut akuntansi hukum undang-undang atau court law accounting. Penyajian wajar dan kepatuhan hukum. Klasifikasi berbasis penyajian wajar versus kepatuhan hukum dapat menggambarkan akuntansi di dunia sekarang ini. Choi dan Mack 2008-45. Beberapa contoh misalnya: 1. Depresiasi, di mana biaya ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan aset selama umur ekonomisnya atau penyajiannya wajar atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak atau kepatuhan hukum. 2. Leasing, yang menurut substansinya merupakan pembelian properti, diberlakukan juga sebagai pembelian atau penyajian wajar atau diperlakukan sebagai operating lease biasa. Dan 3. Pensiun, dengan kos yang diakrual pada saat diterima karyawan atau dibebankan sebagai biaya ketika karyawan berhenti bekerja. Memudarnya diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menjadi semakin kabur. Choi dan Mack 2008 menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh alasan-alasan berikut ini. 1. Semakin pentingnya arti pasar modal di seluruh dunia, modal semakin mengglobal sehingga menimbulkan dorongan untuk menentukan standar pelaporan korporasi tingkat dunia. 2. Semakin banyak dilaksanakan penyusunan 2 laporan keuangan, 1 set laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi laporan keuangan dosmetik setempat dan 1 set yang lain. 3. Sejumlah negara hukum undang-undang terutama Jerman dan Jepang menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok sektor swasta, profesional, independen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.